Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bilioner, selamat datang di podcast Berdialog Vol 8. Pada kesempatan kali ini, saya, Soraya Isania Bilkis, sebagai host akan memandu podcast selama beberapa menit ke depan. Dalam dialog kali ini, kita akan membahas mengenai beasiswa dan juga seputar duta yang bertema beasiswa dan duta, peluang untuk menciptakan masa depan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa dan juga hebat nih, yaitu Kak Dea Agustin Permatasari. Nah, pastinya teman-teman gak asing kan sama Kak Dea. Beliau ini merupakan duta kampus kita tercinta, yaitu Duta UIN 1 Tulungagung, dan juga Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Beliau ini juga termasuk salah satu mahasiswa yang terpilih mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, yaitu beasiswa Genpi. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa langsung Kak Dea ya. Halo Kak Dea. Halo, selamat pagi. Pagi juga. Gimana nih kabarnya Kak Dea? Alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat sentosa. Nah, oh iya Kak, Sobat Bilioner kali itu penasaran banget sama beasiswa dan juga duta nih Kak. Nanti bisa sedikit sharing-sharing ya Kak terkait hal itu. Baik, tanpa berlama-lama langsung masuk ke sesi sharing-sharing ya Kak. Nah, Kak Dea ini kan termasuk penerima beasiswa Genpi nih. Nah, dengan persaingan beasiswa Genpi yang ketat ini, kira-kira pas Kak Dea daftar dulu itu ada rasa khawatir apa tidak? Oke, karena seperti yang kalian tahu ya teman-teman, kalau beasiswa, sebenarnya beasiswa di UIN itu banyak. Salah satunya juga beasiswa yang aku dapatin ini, yaitu beasiswa dari Bank Indonesia. Seperti yang udah kalian tahu sih sebenarnya, beasiswa Bank Indonesia ini cukup sulit ya Kak ya, maksudnya entah dari pendaftarannya maupun tahap-tahap selanjutnya itu cukup sulit dan persaingannya juga cukup ketat, apalagi sekarang waktu aku ngikutin ini Genpi itu udah satu UIN. Kalau sebelumnya kan masih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sama Prodi HES, tapi kalau sekarang udah satu UIN, jadi otomatis persaingannya juga semakin banyak dengan kuota yang tetap. Awalnya tuh juga khawatir ada ya, karena yang satu UIN dan yang pendaftarnya juga bukan mahasiswa yang biasa, maksudnya mereka punya persiapan yang lebih baik lah. Kalau rasa khawatir pasti ada. Nah, gimana sih Kak cara mengatasi rasa khawatir itu dulu, kayak yakinin, oh aku harus daftar ini beasiswa gitu gimana? Oke, kalau rasa khawatirnya udah nanti pasti ada ya, karena pendaftarnya kan juga banyak dan ketat. Tapi itu bukan berarti kayak membuat aku pantang menyerah, karena ya dengan kita berusaha pastinya juga pasti ada jalan. Itu salah satu cara buat aku ngatasin khawatir itu lebih ke ningkatin nilai akademik. Dimana nilai akademik itu tadi kan bisa jadi penunjang kita buat di salah satu syarat pendaftarannya itu. Jadi meskipun ada rasa khawatir, tapi bukan berarti kita tetap stuck di situ. Jadi ya kita harus motivasi diri kita biar lebih baik, biar kayak rasa khawatirnya itu bisa terkurangi. Oke. Nah, dari beasiswa Genpi ini apakah membawa pengaruh khusus ke keseharian Kakak, kayak dampaknya atau pengaruhnya itu gimana? Tentu banyak banget sih dampak dan pengaruh yang aku dapat setelah aku dapat beasiswa Genpi. Karena di beasiswa ini kita nggak cuma dapat money atau uangnya, tapi kita punya kegiatan. Kita kurang lebih tuh sama kayak organisasi sih. Jadi kayak ada program kerja, ada yang harus kita lakukan setiap minggunya dan lain sebagainya. Dari program kerja itu buat aku lebih upgrade diri, karena di Genpi itu kita harus bisa ditempatkan di mana aja. Contohnya kalau semisal di suatu program kerja, kayak contohnya aku belum pernah ditempatkan di si ini, tapi aku harus tuntut harus bisa. Jadi kayak secara nggak langsung itu bisa ningkatin diri aku sendiri. Dengan begitu itu jadi aku juga lebih kayak berani memulai hal baru. Nah di situ kita diajarin kita nggak cuma unggul di akademik, tapi dengan akademik kita juga harus bisa, contohnya kayak kita langsung terjun ke masyarakat. Secara nggak langsung kan kita kayak melatih diri kita untuk berkomunikasi atau bersosialisasi di masyarakat. Jadi kalau buat dampak itu banyak banget sih, dan pastinya dampak positif sih yang aku dapat.
Jadi aktif banget ya Kak di beasiswa ini. Bener banget, aktif banget. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan itu, apakah ada yang paling berkesan buat Kak Dia selama ini? Kalau berkesan sih banyak ya, terutama setiap karena sebanyaknya kegiatan itu otomatis kan kayak bisa dibilang setiap minggu itu ada kegiatan. Dengan kegiatan itu kan kita jadi lebih dekat juga sama para penerima beasiswa yang lain, contohnya anggotanya, bisa dibilang seperti itu. Semakin sering kita ketemu, semakin kita bekerja sama itu jadi kayak banyak momen-momen berkesan. Salah satu momen paling berkesan itu yang terakhir, ada kegiatan di Mojokerto. Nah itu ada beberapa, nggak cuma satu kampus UIN satu aja, tapi ada beberapa 6 kampus di Kediri, di cabang Kediri itu yang dapat beasiswa Genbi. Jadi kita di sana dari ke-6 itu kita kayak have fun bareng lah, ibaratnya kayak kenalan bareng dari 6 kampus itu. Kita ada fun game, ada materi-materi. Nah itu berkesan sih, selain kita dapat ilmunya, kita juga dapat ilmu baru. Jadi seru banget ya Kak. Kayak sayang banget juga nggak daftar gitu. Bener banget. Nah, untuk beasiswa Genbi ini kan terbuka lagi untuk semester 4 dan juga semester 6 nih Kak. Nah, kira-kira di semester 6 ini Kakak mau daftar lagi enggak? Kalau rencana sih pasti ada ya, karena ya sudah merasakan apa yang hal positif yang udah aku terima, jadi gak ada alasan untuk gak daftar lagi. Gitu sih. Nah, untuk daftar ini apakah ada persiapan khusus Kak? Ataukah sama kayak yang sebelumnya? Kalau persiapannya itu pasti ada. Seperti yang pertama itu kayak persiapan di nilai akademik, tapi selain itu karena kalau kita udah daftar, kalau mau daftar lagi itu persaingannya nggak lebih ketat lagi daripada yang pendaftar pertama. Jadi yang mungkin aku ningkatin di prestasi non akademik kayak gitu sih. Nah, ini teman-teman, sayang banget kalau kita nggak daftar beasiswa Genbi. Manfaat dan juga dampak positifnya yang segudang ini tentunya akan buat dampak positif bagi keseharian kita, juga membantu kita sebagai mahasiswa yang berprestasi nantinya. Nah, selain sebagai penerima beasiswa ini, Kak Dea ini juga termasuk dari duta kampus ya Kak? Duta kampus dan juga duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, kira-kira tuh pas pertama mendaftar tuh apa sih alasan kakak untuk mendaftar duta ini? Oke, kalau duta sebenarnya kalau dari aku pribadi mungkin awalnya itu kayak gimana ya, bukan passion aku sebenarnya ya. Kalau duta kan seperti yang kita tahu itu duta itu ibarat kata dari atas sampai bawah itu selalu diperhatikan ya. Tetapi setelah aku masuk ke dalamnya, stigma-stigma seperti itu sebenarnya sesuatu yang salah. Karena duta itu nggak cuma dari penampilan yang kita lihat, tetapi juga intelijensia dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita tahu kan, seorang duta ini adalah sebuah representasi atau kayak panutan lah. Jadi nggak harus luarnya aja, tetapi juga semua sisi itu dipertimbangkan. Awalnya itu sempat nggak pengen daftar sih, karena kan dulu kan awalnya aku daftarnya di fakultas dulu ya. Itu meskipun hanya tingkat fakultas itu, tapi kan kalau di FEB itu ada 7 prodi ya, dimana itu pendaftarnya juga banyak, saingannya juga banyak, dan persiapannya pun juga harus benar-benar matang. Awalnya aku juga kayak takut ya, bisa dibilang takut, karena sebelumnya belum pernah ada pengalaman seperti itu. Tapi so far setelah aku daftar dan alhamdulillah dengan hasil yang sekarang itu kayak tidak ada kata menyesal untuk daftar sih. Dan awalnya itu berangkat dari HMPS itu sendiri sih, awalnya delegasi jadi HMPS. Tapi aku juga bersyukur atas delegasi itu akhirnya membawa aku sampai sekarang. Sangat berkesan ya Kak Dinta ya. Nah, kira-kira apakah ada keterampilan atau bakat khusus yang perlu disiapkan di daftar duta ini Kak? Sebenarnya kalau kita mau mulai sesuatu itu nggak harus kita punya benar-benar bekal yang cukup, itu enggak, karena semua itu juga berproses ya. Dulu awalnya aku ke duta itu juga nggak yang pinter-pinter amat, baik dari cara berbicara maupun gimana itu enggak. Tapi kan sebenarnya dengan kita niat mau berusaha itu kan pasti ada jalannya. Jadi kalau ditanya apa ada bakat khusus atau keterampilan khusus, sebenarnya ya yang kita punya aja gitu. Nggak usah, maksudnya kita nggak usah berpikiran yang aku nggak bisa apa-apa, tapi bisa nggak ya aku daftar duta dan sebagainya. Itu
bukan sesuatu yang harus dipikirkan di awal sih. Soalnya nanti pokoknya itu bertahap. Selama kita ada kemauan untuk belajar dan berusaha pasti akan ada sih. Jadi jangan takut buat daftar ya, karena Benar banget. Karena seiring berjalannya waktu nanti pasti kita pasti bisa. Nah, selama menjadi duta FEBI dan juga duta kampus ini, kira-kira tantangan terbesar apa sih Kak yang Kakak hadapi? Oke, kalau tantangan besar sih gimana caranya biar duta ini bisa dipandang oleh beberapa pihak itu sesuatu yang emang benar-benar pantas gitu ya. Karena gimana pun kalau contoh ya, kalau kita lihat kampus itu kan pasti duta itu terpampang terlebih dahulu ya. Jadi gimana caranya kita mengubah perspektif yang duta awalnya cuma dilihat dari tampangnya tuh bisa dilihat juga dari isinya. Jadi tantangan terbesarnya mungkin itu. Dan awal berangkat dari fakultas terus ke kampus, di mana notabene kalau di fakultas itu ya coba bergelut di bidang ekonomi, karena kan aku juga berasal dari fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Lalu naik ke kampus di mana yang terdapat 34 program studi yang tentunya kayak menyatukan semuanya dalam satu tempat atau wadah. Duta kampus itu sesuatu yang challenging sih buat aku. Itu sih kalau aku. Berarti tantangannya itu membawa nama baik kampus dan juga nama baik fakultas ya. Betul. Dari banyaknya kesibukannya Kakak jalan ini kayak jadi duta kampus, menduta FEBI, beasiswa FEBI. Nah, bagaimana sih Kak caranya Kak Dia itu memanajemen waktu biar kegiatan akademis itu nggak terganggu? Oke, kalau cara biar akademis nggak terganggu itu kembali lagi ke tujuan awal. Aku ke kampus, ke UIN 1 itu kan tujuannya untuk menuntut ilmu. Kalau dapat beasiswa dan duta itu adalah bisa dibilang bonus ya. Jadi bagaimanapun kerepotan apapun kita di kampus itu tetap balik lagi ke tujuan awal, di mana kita mau cari ilmu biar dapat gelar ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi tetap diutamakan tetap kuliahnya, terlepas sesibuk apapun kuliahnya itu tetap nomor satu. Toh kuliah pun itu juga nggak harus kita datang ke kampus menghadap dosen, itu juga nggak bisa, kita lewat online juga kan. Dan juga ada beberapa dosen yang memberi kelonggaran. Jadi kayak pintar-pintaran kita untuk, terutama kalau dosennya apabila kita ada kegiatan di luar mata kuliah. Terus kalau membagi antara beberapa kegiatan itu semua tergantung dari kepentingannya. Contoh kalau seumpama duta sama beasiswa itu ada kegiatan yang bersamaan, kita juga harus menganalisis dulu mana nih yang sekiranya kita dibutuhkan di tempat itu. Jadi kita lebih dahulukan di mana sekiranya kita dibutuhkan itu. Tapi terlepas dari itu semuanya itu harus tetap berjalan dengan beriringan, terus dengan balance, nggak ada yang didahulukan dan nggak ada yang ditinggalkan. Karena konsekuensi dari mengikuti semua itu yaitu kita harus pintar-pintar membagi waktu. Betul. Berarti apakah dari Kak itu belum membuat skala prioritas ya Kak? Kalau skala prioritas yang jelas tuh enggak sih, tapi cuma kayak ada gambaran aja yang nggak tertulis sih sebenarnya. Kalau yang benar tertulis terus itu tuh nggak ada. Ya kayak soalnya jadwal itu kan kayak munculnya tiba-tiba ya, kayak betul tiba-tiba ada acara ini, tiba-tiba disuruh gini, itu kan nggak yang jauh-jauh dari kita ketika apa enggak ya. Jadi lebih ke cuma rancangan aja sih. Tapi emang itu perlu sih, kalau kita buat rancangan itu sebenarnya perlu biar lebih terstruktur lagi. Betul. Nah, teman-teman, ini nih penjelasan dari Kak Dia, duta beasiswa dan juga duta. Sayang banget kalau teman-teman nanti gak daftar kayak, wah aku nggak punya keterampilan terus gak daftar, terus sayang banget teman-teman, karena seperti dari kata Kak Dia, semuanya kita itu berproses bersama dan juga tumbuh bersama. Jadi nanti kalau mau daftar duta itu jangan takut ya. Nah, di akhir sesi ini Kak Dia bisa memberikan pesan-pesan kepada generasi muda di luar sana, terutama mahasiswa UIN 1, agar memiliki keyakinan untuk bisa daftar beasiswa dan juga duta. Kalau aku pun juga masih sama-sama belajar ya, maksudnya kayak nggak bermaksud gimana-gimana, tapi intinya kita belajar bersama-sama. Kalau dari aku pribadi sih, intinya jangan takut. Soalnya aku bisa bicara kayak gitu belajar dari pengalamanku sendiri. Kayak awalnya takut mau ini mau itu, takut bisa nggak ya, cocok nggak ya, pantas nggak ya, kayak gitu. Tapi kalau kita cuma berada stuck di pikiran itu, kita nggak berani melangkah. Soalnya bagaimanapun kita mumpung masih muda nih ya, banyak kesempatan. Apabila kita jatuh di sekarang pun itu masih banyak
masih banyak waktu untuk bangkit lagi. Jadi intinya jangan takut untuk memulai sesuatu. Terlepas nanti berhasil atau enggak, itu bisa dijadikan pengalaman. Kalau kita nggak berhasil di satu tempat, bukan berarti kita juga nggak berhasil di tempat yang lain. Siapa tahu dengan kita nggak berhasil di tempat yang pertama, kita bisa belajar lebih baik di tempat yang selanjutnya, sehingga bisa membawa pengaruh dan dampak yang lebih baik untuk kita. Kalau dari aku itu aja sih. Nah, menarik sekali nih pemaparan pengalaman dari Kak Dea yang bisa memberikan kita motivasi untuk jangan pernah takut untuk mencoba, karena guru terbaik itu adalah dari pengalaman. Seperti yang sudah sering kita dengar, masa muda itu adalah masa yang paling emas, jadi sangat disayangkan sekali kalau enggak dimanfaatkan dengan yang bersungguh-sungguh. Jadi untuk mahasiswa dan juga generasi muda saat ini, teruslah untuk men-challenge diri agar bisa berproses lebih baik dan juga mendapatkan potensi dan juga bakat dari diri sendiri yang terbaik. Nah, nggak terasa sesi sharing-sharing ini sudah selesai, dan juga semoga apa yang disampaikan Kak Dea ini dapat memberikan manfaat dan juga motivasi kepada teman-teman semua ya. Untuk Kak Dea saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya dan juga pengalamannya sudah dibagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.